Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini saya ingin kasih tahu kalian semua tutorial coloring seperti ini. Dan sekaligus kita akan bikin tutorial editing video seperti ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan tambahkan musik. Nah, untuk musik dan bahan-bahan lainnya kalian bisa dapatkan dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Jika sudah, kita akan tambahkan beat atau tanda. Di sini saya sudah menambahkannya sebelum saya bikin video ini. Lalu kita tambahkan bentuk kotak. Kita fill screen. Masuk ke color and fill dan pilih warna putih. Ini kan menjadi latar belakang dari foto kita ya, videonya maksudnya. Dan kita panjangkan durasinya sampai 429. Oke, setelah itu kita akan menambahkan mentahan emoji. Setelah itu kita panjangkan durasinya sampai 429. Kita pindah ke move and transform. Pindah ke zoom. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di 319 dan juga 429. Pada keyframe 319 kita turunkan size-nya menjadi 400. Sedangkan di 429 kita turunkan menjadi 700. Lalu kita akan memberikan kurva. Klik yang nomor 3 dan geser ke atas. Seperti itu. Next, kita akan pindah ke efek. Untuk efek yang pertama, cari di bagian blur, pilih linear streaks. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di bagian kekuatan ya. Berikan keyframe di detik 0 dan juga di detik 210. Oke. Pada detik 210 kita akan turunkan kekuatannya menjadi 0, sedangkan pada detik 0 kita akan naikkan menjadi 0,20. Lalu kita akan memberikan kurvanya sama, yaitu nomor 3 dan geser ke atas. Next, ke efek yang kedua, cari di bagian move and transform, pilih ombang-ambing. Ubah sudut menjadi 90 derajat. Untuk frekuensi di sini saya pakai 0,60. Dan di bagian magnitude kita diamkan 25. Next, masih di bagian move and transform, pilih efek ayun. Frekuensinya kita samakan seperti ombang-ambing, yaitu 0,60. Dan untuk sudut 1 dan sudut 2 kita pakai plus minus 2. Jadi yang sudut 1 itu negatif 2, sedangkan di sudut 2 kita pakai 2, positif 2 ya. Oke, seperti ini. Next, ke efek yang keempat, cari di bagian move and transform lagi, pilih pemindahan acak. Pada bagian magnitude kita akan memberikan keyframe di detik 319 dan juga 429. Pada 319 kita turunkan magnitude-nya 0, sedangkan pada 429 kita diamkan 50. Lalu kita akan memberikan kurva, klik yang nomor 2, geser ke bawah. Seperti itu. Next, kita pindah ke bagian seed, lalu berikan keyframe di tempat yang sama. Pada detik 319 kita akan naikkan seed-nya menjadi 0,15. Sedangkan pada 429 kita diamkan seed-nya 0. Lalu kita berikan kurva. Tadi kurvanya nomor 2 geser ke bawah, sekarang yang nomor 3 geser ke atas. Jadi pada bagian magnitude itu yang seperti ini kurvanya, sedangkan pada bagian seed seperti ini. Next, kita ke efek yang terakhir, cari di bagian blur, pilih efek buram gerak. Oke, pada bagian emoji sudah selesai. Next, kita akan masuk ke bagian teks. Kita tambahkan teks. Nah, di sini kita akan menambahkan nama dari karakter yang kita akan pakai
nantinya, karena di sini saya pakai komisan, jadi saya akan klik ketik komisan. Oke, seperti ini. Kita pindahkan tengah-tengah. Dan untuk fontnya di sini saya pakai IBM Plex Mono Bold. Lalu untuk ukurannya saya pakai 14 dan untuk warnanya ubah menjadi hitam. Nah, di sini kita panjangkan durasinya terlebih dahulu sampai 4:29. Next kita pindah ke bagian Move and Transform. Di 1:10 kita akan memberikan keyframe, lalu geser ke kiri seperti ini sampai tidak terlihat. Lalu next ke bit selanjutnya kita beri keyframe lalu geser ke tengah. Setelah itu kita next ke bit selanjutnya dan geser ke bawah. Next kita geser ke kiri. Next kita geser ke atas lagi. Nah, jadi di sini tidak perlu sama seperti yang saya lakukan. Terserah kalian, bebas ingin menggerakkan teksnya kemana saja. Lalu kita akan memberikan kurva. Klik yang nomor 3, geser ke atas, sama. Lakukan di semua bit ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita pindah ke bagian zoom, lalu berikan keyframe di 319 dan juga 429. 319 kita diamkan size-nya 512, sedangkan di 429 kita naikkan size-nya menjadi 700. Lalu kita akan memberikan kurva. Ya, kurvanya sama. Next kita akan berikan efek. Cari di bagian Move and Transform, pilih ombang-ambing. Sudutnya 90 derajat. Frekuensinya di sini saya pakai 0,30. Magnitude-nya saya turunkan menjadi 0. Maksud saya 10. Kalau 0 nggak gerak dong. Oke, seperti ini. Next ke efek yang kedua, masih di bagian Move and Transform, pilih Ayun. Frekuensinya di sini saya pakai 0,80. Sudut 1 dan sudut 2 di sini saya pakai plus minus 1,5. Oke. Next ke efek yang ketiga, masih di bagian Move and Transform, pilih pemindahan acak. Berikan keyframe di 319 dan 429. Ini pada bagian magnitude ya. Di 429 kita diamkan 50 magnitude-nya, sedangkan di 319 kita nolkan. Lalu berikan kurva, klik yang nomor 2, geser ke bawah. Ingat, pada bagian magnitude kurvanya seperti ini. Next, di bagian seed kita berikan keyframe di tempat yang sama. Di 429 kita diamkan seednya 0, sedangkan di 319 kita naikkan seednya menjadi 1, maksudnya 0,15. Dan kita berikan kurva, klik yang nomor 3, geser ke atas. Kurvanya seperti ini. Oke, next ke efek yang terakhir, cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Oke, di bagian teks sudah selesai. Next, sekarang kita akan masuk ke bagian foto dari karakter yang sudah kita ketik namanya ini. Di sini saya pakai komisan, bukan kumisan ya, tapi komisan, dan panjangkan durasinya sampai 921. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindah ke Move and Transform, pindah ke bagian zoom dulu. Kita berikan keyframe di bit pertama dan di bit kedua. Nah, pada bit yang pertama diamkan, sedangkan pada bit yang kedua kita akan ubah zoomnya menjadi 1200. Lalu kita akan memberikan kurva, klik yang nomor 3, geser ke atas. Next, kita pindah ke bagian move,
lalu berikan keyframe di awal dan di bit yang kedua ini. Yang awal kita diamkan dengan tengah ya, sedangkan yang di 519 ini kita turunkan ke bawah. Oke, setelah seperti ini kita berikan kurva yang sama, yaitu nomor 3 geser ke atas. Lalu kita pindah ke akhir dan berikan keyframe di akhir, dan kita geser ke atas seperti ini. Oke, seperti ini, dan tidak perlu isi kurva pada bagian yang ini ya, maka akan terlihat seperti ini cuy. Nah, jadi footage-nya itu akan tergeser ke atas seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan berikan keyframe pada bit-bit yang masih kosong. Cukup ditambahkan keyframe saja, tidak perlu digeser-geser ya. Ya, di sini kan kosong nih, kita tambahkan keyframe. Tambahkan keyframe, tambahkan keyframe, tambahkan keyframe, dan tambahkan keyframe. Jadi semua keyframe-nya full ya di bit-bit yang sudah kita berikan. Nah, lalu pada bit yang inilah kita akan memberikan kurva yang sama, yaitu nomor 3 geser ke atas. Oke, jika sudah semua maka akan terlihat seperti ini cuy. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan potong layarnya di setiap bit. Potong di tengah-tengah. Oke, jika sudah, langsung saja kita klik layar yang pertama dan kita akan memberikan efek. Masuk ke Move and Transform, pilih pemindahan acak. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di awal dan di akhir. Yang akhir kita turunkan sampai 0, sedangkan yang awal di sini saya pakai 40 untuk pada bagian magnitude. Lalu berikan kurva nomor 3 geser ke atas. Kurvanya sama semua. Di bagian seed kita akan berikan keyframe di awal dan di akhir. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal kita akan ubah menjadi 0,15. Dan berikan kurva yang sama lagi seperti ini. Nah, jika sudah di bagian evolution ini saya naikkan sampai 0,11 ya. Oke, jadi settingannya seperti ini. Next ke efek yang terakhir, yaitu di bagian blur, pilih buram gerak. Jadi efeknya cuma 2 aja ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita next ke layar selanjutnya. Karena pada layar yang pertama dan layar berikutnya itu beda efeknya ya. Efeknya sama, cuman settingannya yang berbeda. Pindah ke Move and Transform dan pilih pemindahan acak. Nah, yang tadi di layar pertama itu kan 40 ke 0 pada bagian magnitude. Sedangkan di layar yang kedua dan layar seterusnya itu di bagian akhir kita turunkan 0, sedangkan yang di awal ini kita akan ubah menjadi 20, bukan 40. Jadi berbeda ya. Lalu kita berikan kurvanya sama. Evolutionnya kita diamkan 0, sedangkan di seed juga kita akan ubah sedikit. Yang akhir diamkan 0, sedangkan yang awal kita akan naikkan sedikit saja, yaitu 0,05. Lalu berikan kurva yang sama. Oke, settingan pada pemindahan acak seperti ini. Next, yaitu efek di bagian blur, cari buram gerak. Nah, disinilah baru kita salin efek ini. Dan kita tempel pada layar yang belum terisi efek. Oke, jika sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu coloring. Coloring tahap pertama yang sudah saya tunjukkan di awal tadi. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita tambahkan bentuk kotak. Nah, lalu kita akan fill screen. Panjangkan durasinya sampai akhir. Pindah ke efek. Cari di bagian lainnya. Pilih salin latar belakang. Next, ke efek yang kedua, cari di bagian warna dan cahaya. Pilih efek kecerahan atau kontras. Nah, di sini pada bagian kontras kita akan naikkan menjadi plus 300%.
Next, masih di bagian warna dan cahaya, geser ke bawah dan pilih warnai. Nah, pada efek ini kita bisa mengatur warnanya sesuka hati kita. Sebagai contoh, di sini saya akan pakai warna biru. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita akan pindah ke blending dan opacity, cari di bagian warna, pilih color. Selanjutnya kita akan duplikat, klik layer yang di atas, masuk ke efek. Nah, pada bagian warnai, pada efek yang warnai ini kita akan hapus, geser ke kiri saja, dan boom, coloringnya sudah selesai. Ini untuk coloring pertama ya. Gimana? Mantap bukan? Next, kita langsung ke blink effect. Tambahkan bentuk kotak lagi. Kita fill screen. Panjangkan durasi sampai akhir. Nah, kita pindah ke color and fill, lalu pilih warna di samping warna hitam. Next, kita ke blending opacity, cari di bagian kontras, pilih soft light. Lalu kita ke efek, cari di bagian opacity atau visibility, pilih efek berkedip. Di sini frekuensinya saya pakai 10. Oke, cakep. Untuk blink efeknya sudah selesai. Dan kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu coloring tahap kedua. Dari awal ya. Tadi kan dari detik 429, sekarang dari awal cuy. Kita tambahkan bentuk kotak, kita fill screen seperti biasa, lalu kita fullkan durasinya. Kita pindah ke efek, berikan efek yang pertama, cari di bagian lainnya, salin latar belakang. Next, efek yang kedua, cari di bagian blur, pilih Gaussian blur. Untuk kekuatan kita diamkan 0,150. Next, ke efek yang terakhir, cari di bagian warna dan cahaya, pilih efek paparan gamma. Untuk bagian exposure kita turunkan menjadi negatif 90. Nah, kita pindah ke blending dan opacity, cari di bagian perbedaan dan pilih subtract. Next, kita akan gandakan layer ini, klik layer yang di atas, masuk ke efek dan kita hapus semua efeknya. Lalu pindah ke color and fill, pilih warna putih, lalu ke blending dan opacity, cari di bagian kontras, pilih overlay, dan boom, coloring tahap keduanya sudah selesai dan sekaligus mengakhiri proses editing kali ini. Kita tinggal ekspor saja, dan ini hasilnya cuy.